Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Masa yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu beribadah bersama di tempat kita masing-masing, tetapi kita saling terhubung antara satu sama lain. Saya mengucapkan selamat datang ke ibadah Ahad Maya SIB Kota Kinabalu Likas. Dan saya mengalu-alukan semua jemaat Tuhan yang setia maupun jemaat Tuhan yang baru pertama kali bersama-sama dengan ibadah Maya ini. Kami sangat bersyukur Anda bersama-sama dengan kami. Dan kita akan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur, dengan sukacita, dengan damai. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada dalam ibadah dari mula sampai akhir. Mari kita mulakan ibadah ini dengan doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan karena Engkau baik. Kami adalah umat yang mengalami kebaikan Allah dalam apapun keadaan situasi kami. Mungkin keadaan kami pada waktu ini tidak membaik terus-menerus atau secepat yang kami harapkan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan karena kami selalu dapat berharap kepada Tuhan. Kami mau mengingati satu sama lain, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing yang setia mengikuti ibadah ini. Juga untuk jemaat Tuhan yang baru saja mengikuti ibadah SIB Kota Kinabalu Likas. Kami mau bersatu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ikat kami dengan kasih persaudaraan. Ikat kami dengan satu tujuan, di mana kami mau memuliakan, meninggikan nama Tuhan melalui ibadah ini. Kami mau membuka hati, pikiran kami kepada firman Tuhan. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian, doa syafaat, dan pemberian kami daripada hati kami yang bersukacita. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau menyertai setiap petugas-petugas, pelayan-pelayan Tuhan daripada pujian penyembahan, daripada hamba-Mu yang membawa firman Tuhan. Kiranya kami mengalami kebaikan Allah dalam ibadah Ahad kami kali ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau menaungi kami, mengikat kami dengan kasih-Mu dan sentiasa melindungi kami. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat SIB KK. Mari pada pagi hari ini saya ajak kita untuk menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, come on. Suka di dalam hadirat Tuhan, ku kan bernyanyi memuji kebesarannya, ku kan bersorak dengan penuh sukacita. Angkat suara, angkat tangan sambil melompat-lompat, ku kan bersuka di dalam hadirat Tuhan, ku kan bernyanyi memuji kebesarannya, kan bersorak dengan penuh sukacita. Angkat suara, angkat tangan sambil melompat-lompat, sebab Dia layak untuk kita tinggikan, sebab Dia layak untuk kita muliakan, sebab Dia layak untuk kita agungkan. Bersorak, bernyanyi bagi Dia, haleluya. Ku kan bersuka di dalam hadirat Tuhan, ku kan bernyanyi memuji kebesarannya, ku kan bersorak dengan penuh sukacita. Angkat suara, angkat tangan sambil melompat-lompat, sebab Dia layak untuk kita tinggikan, sebab Dia layak
Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama melihat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan mengikuti saya bersama-sama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku. Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bahagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
angkatlah suaramu. Amen. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, come on, dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Wow. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Wow. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya Tuhan. Kesempatan yang indah dan sangat baik pada pagi hari ini jemaat Tuhan, kita dapat berdoa syafaat bersama-sama. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat ini. Ada 3 bahagian utama yang akan kita doakan bersama-sama. Dan paparan bahan doa ini terpapar di screen kita masing-masing. Yang pertama itu kita akan berdoa bagi negara Malaysia. Yang kedua, kita mendoakan gereja kita sendiri, gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Dan yang ketiga, kita akan berdoa khusus ataupun berdoa secara pribadi untuk beberapa bahagian pada pagi hari ini. Mari kita naikkan doa syafaat kita dengan iman kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab kami mempunyai Tuhan, Juru Selamat, kami mempunyai Bapa yang baik di surga, kami dapat menaikkan curahan isi hati kami, doa syafaat kami kepada Engkau. Dan kami bersyukur kami tidak melakukannya secara individu ataupun seorang diri. Tetapi kami bangkit bersama-sama berdoa dengan satu iman, satu tujuan, dan satu kepercayaan. Hanya kepada Tuhan mata kami terfokus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia. Untuk pemulihan berbagai sektor, segala sektor dalam negara kami yang terjejas akibat pandemik. Kami tahu ya Tuhan, kami berada di dalam fasa pemulihan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan menyokong bersama dengan kami
negeri kami, negara kami, masyarakat kami, rakyat kami untuk turut bersama-sama punya hati yang besar untuk pemulihan negara ini. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa hal yang baik, hal yang akan semakin beransur pulih akan kami lihat di hadapan kami. Dan ini adalah iman kami bersama. Segala sektor kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan pimpinan, hikmat, kebijaksanaan kepada setiap individu-individu yang berkaitan untuk mengerjakan pemulihan ini bagi negara kami. Kiranya pemimpin negara kami, Perdana Menteri, Kabinet yang mentadbir, barisan pentadbiran negara kami ini Tuhan akan terus menerus dipakai Tuhan, karena kedudukan mereka itu berasal daripada Engkau. Dan kemana negara kami dan bagaimana negara kami, semuanya ditentukan daripada bahagian pentadbiran negara kami, dan Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan yang bekerja dalam semuanya ini, khususnya untuk pemulihan negara kami. Kami mau angkat Gereja SIB Kota Kinabalu Likas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, khususnya untuk proses renovasi bangunan gereja kami. Kami mau serahkan EJK pembangunan dan akhirnya dana untuk pembangunan ini. Komite yang mengendalikan bahagian ini, dana ini, arsitek, kontraktor dan semua yang terlibat, agar bersatu bersama-sama mengikuti fasa demi fasa pembangunan gereja kami dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kesatuan, dengan penuh kesepakatan dengan barisan kepimpinan gereja ini. Sehingga akhirnya kesepakatan dan kesatuan ini, buah daripada itu semua kami dapat lihat dengan berdirinya gereja kami yang sudah direnovasi. Dan kami bersyukur semuanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dengan berdirinya gereja kami ini nanti ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan ucapan syukur kami melimpah. Inilah harapan kami. Kami berdoa untuk proses peralihan ruangan ibadah ke Dewan Fasa 2 di pusat SIB Sabah ya Tuhan. Sementara renovasi gereja ini dijalankan, biarlah proses perpindahan kami ke tempat ini berjalan dengan lancar, supaya ibadah tidak terhenti, bahkan berterusan, dan jemaat dapat dikumpulkan dan memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan kami mengalami kekuatan daripada Tuhan, berkat daripada ibadah, karena kami percaya ya Tuhan, apapun situasi pandemik, endemik tidak dapat menghalang ibadah kami yang kami lakukan secara rohani dan juga secara jasmani dengan patuh kepada SOP. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau akan melancarkan semuanya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan perayaan yang terdekat bagi seluruh gereja, khususnya SIB Sabah, khususnya gereja kami juga, yaitu perayaan Christmas yang tidak lama lagi akan menjelang. Kami tahu ya Tuhan bahwa nama-Mu layak untuk diraihkan, dimuliakan. Peringatan kami akan Engkau mengingatkan kami kedudukan kami sampai pada sekarang ini, keadaan kami, pertumbuhan iman kami, semuanya berdasarkan daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau merayakan, meninggikan Engkau melalui perayaan-perayaan yang ada. Kiranya Tuhan, komite yang sudah ada, bahkan yang akan dibentuk selepas ini, Engkau terus menyertai mereka, menyatukan kami, memberikan kami kepekaan satu sama lain untuk perayaan yang terbaik pada waktu-waktu ini dan yang selamat bagi semua orang. Haleluya. Kami juga bersyukur ya Tuhan dan berdoa menyerahkan orang-orang yang berada dalam perlindungan-Mu, kesehatan kami terus terjaga. Kami bersyukur untuk itu. Kami terus menerus mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, mungkin sampai pada sekarang ini, itu di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penghiburan-Mu untuk orang-orang yang kehilangan ahli keluarga tersayang akibat pandemik dan juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau terus menerus menjadi sumber jalan keluar,
sumber kesembuhan, sumber mukjizat, dan sumber jalan keluar bagi kami mendapat proses rawatan yang cukup. Sehingga kami dapat terus melayani Tuhan dan bersuka cita atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dari segi kesehatan kami. Kami berdoa bagi persiapan para murid, guru-guru, ibu bapa ataupun penjaga untuk memulahkan sesi persekolahan secara bersegemuka tidak lama lagi. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Proses pendidikan, bidang pendidikan keseluruhan dalam negara negeri kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai pelaksanaan ini. Kami mau dan kami rindukan anak-anak kami merasa selamat. Dan ibu bapak juga merasa perlindungan, keyakinan, perlindungan daripada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak terukur dalam kehidupan kami dan itu selalu mengalir. Semua yang kami naikkan ini Tuhan, kami percayai atas dasar kebaikan Allah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Selalu ada di dalamku, tak pernah hilang dari hatiku, menguatkan dan menenangkanku, melingkupiku dari yang jahat. Ku sembah dan ku tinggikan Engkau Tuhan yang berkuasa, yang terbesar, termulia. Yesus Kau Tuhan selamanya, yang ku tinggikan, yang ku agungkan, terbesar selalu di hatiku, hebat perkasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Tuhan, oh, Raja termulia. Selalu ada di dalamku, tak pernah hilang dari hatiku, menguatkan kami, menguatkan dan menenangkanku, oh, melingkupiku dari yang jahat. Ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan yang berkuasa, yang terbesar, termulia. Yesus Kau Tuhan selamanya, yang ku tinggikan, yang ku agungkan, terbesar selalu di hatiku, hebat perkasa,
percaya tiada yang lain, hanya pada Yesus yang mengasihiku, jiwaku aman di dalammu, aman di pelukmu. Hanya padamu saja, oh Yesusku, oh Yesusku. Hanya padamu saja Tuhan, hanya padamu saja kami berserah Tuhan, hanya padamu saja Yesus, hanya padamu saja Tuhan, kami berserah, kami berserah. Praise you God. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menyambung siri khotbah mengenai kebaikan Allah. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang kebaikan Allah secara umum, dan pagi ini masih dalam skop kebaikan Allah, tetapi saya memilih subtema berkenaan dengan mengalami kebaikan Allah. Suatu tema yang sedikit praktikal, sehingga kita dapat lakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mengalami kebaikan Allah. Yang saya petik dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-26, namun saya akan membaca beberapa ayat sahaja, karena ayat-ayat yang telah dibaca sebentar tadi itu sudah cukup jelas membantu pengertian kita tentang jalan firman Tuhan yang akan diberitakan. Nah, saya baca ayat yang pertama, kedua, dan beberapa ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ayat 22 dan selanjutnya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum lanjut kita mendengar khotbah ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk bersama, baik Anda yang berada di rumah masing-masing, baik kami yang berada di tempat ini. Mari kita tunduk bersama dan berdoa dalam hati masing-masing. Saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami, di mana kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing, ataupun dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ruang ini ke dalam tangan-Mu, tatkala mendengar firman Tuhan, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengacau bilaukan pikiran kami, yang mengganggu tumpuan atau fokus kami terhadap firman-Mu, kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang menaungi kami, dari mula sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini. Dan bagi hamba-Mu, Engkau menjamah hati, lidah dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan, diagungkan tinggi. Kami siap untuk belajar firman-Mu, karena semuanya ini kami pinta. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang saya kasihi, sebentar tadi kita telah membaca petikan-petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ratapan yang telah diungkapkan oleh Nabi Yeremia
sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kitab ratapan ini sebenarnya terdiri daripada 5 syair yang meratapi bagaimana jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel ketika itu. Dan Yeremia menyaksikan bagaimana orang-orang Israel dijadikan budak atau hamba. Betapa sengsaranya kehidupan mereka. Mereka kehilangan segala-galanya. Dulu pernah saya huraikan bahwa kalau menjadi seorang hamba, itu bermakna kita kehilangan status bangsa. Kita kehilangan budaya, kita kehilangan bahasa, kita kehilangan segala-galanya. Dan kita dijadikan hamba yang hampir sama statusnya dengan binatang. Tidak ada kebebasan. Disuruh buat ini, disuruh buat itu, dan sebagainya. Saudara sekalian, demikianlah nasib bangsa Israel zaman Nabi Yeremia. Dan Yeremia melihat semuanya itu, kesengsaraan yang dialami oleh orang Israel. Di tengah-tengah kesengsaraan itu, maka Yeremia mengeluh, Yeremia bergumul, dan di dalam pergumulannya, walaupun dalam keadaan yang sangat sedih, sangat sengsara, ternyata terbit suatu pengharapan. Dan pengharapan itu lahir daripada hati nurani Yeremia sendiri yang mewakili bangsa Israel kepada Tuhan. Ada suatu pengharapan yang disuarakan oleh sang nabi. Pada ayat yang ke-22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Syair ini mengungkapkan situasi bangsa Israel ketika itu. Syair ini juga mengungkapkan pengharapan. Syair ini juga mencetuskan suatu situasi yang pada akhirnya menyatakan Tuhan itu baik. Syair ini pada kemudian hari dijadikan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka, di mana mereka menggunakan syair ini pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Mereka mengenang bagaimana sengsaranya nenek moyang mereka pada zaman itu. Dan hari-hari khusus seperti itu diadakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa ini. Dan saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenangan ataupun imbasan kembali tentang kesengsaraan yang mereka pernah alami ini, pada akhirnya mengungkapkan pengucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Sehingga ungkapan-ungkapan syair yang diutarakan oleh Yeremia itu menyatakan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan itu mengalami kebaikan Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan kita dalam kehidupan kita, dalam situasi kita zaman sekarang, kita perlu bertanya, bagaimana mengalami kebaikan Allah itu? Jangan tunggu kita ditawan, dijadikan hamba seperti bangsa Israel di zaman Yeremia. Jangan tunggu kita disengsarakan atau mengalami malapetaka sebagai suatu bangsa yang pada akhirnya ditawan menjadi hamba abdi. Jangan tunggu situasi itu. Kita perlu bertanya, bagaimana kita mengalami kebaikan Allah itu? Ternyata kalau kita berpikir secara manusia, seolah-olah ada tata tingkat, ada strategi untuk mencapai kehidupan yang mengalami kebaikan Allah. Tapi ternyata tidak. Kebaikan Allah itu sebenarnya dikerjakan oleh Allah sendiri. Dikerjakan oleh Allah sesuai dengan kemahuannya dalam kehidupan manusia. Nah, untuk itulah saya membagikan penyampaian khotbah ini kepada 3 bagian, di mana saya akan memetik beberapa petikan-petikan ayat sebagai rujukan bagaimana seseorang itu mengalami kebaikan Allah.
demikian. Yang pertama, dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Kita belajar tentang situasi dua pribadi yang selalunya menjadi bahan bacaan kita atau mungkin ayat hafalan. Namun saya suka mengulang kisah itu sehingga kita mengerti maksud mengalami kebaikan Allah dalam konteks pribadi yang melayani Tuhan ini. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42 di bawah tajuk Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria, bernama Marta, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Daripada pembacaan ini kita mendapati antara Marta dan Maria, mereka kedua-duanya menyambut Yesus sebagai tetamu. Tetapi Marta sibuk sekali dengan kerja-kerja di dapur atau kerja-kerja rumah. Sedang Maria duduk di kaki Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Marta mempersoalkan tindak tanduk Maria yang diam saja dan mendengar kata-kata Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, katanya, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Apakah maksud dan kaitannya dengan mengalami kebaikan Allah? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mengalami kebaikan Allah dalam konteks ayat yang baru saja kita baca sebentar tadi? Ternyata kita mengalami kebaikan Allah itu ketika kita mendengar kata-kata Allah, kata-kata Tuhan secara pribadi kepada kita, nasihat, teguran, dan pada akhirnya daripada dua perkara itu, Maria memperoleh berkat yang sangat indah. Yang dikatakan oleh Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nampaknya diam di kaki Yesus itu bukan malas. Tapi bagi Yesus, Maria memilih bagian yang terbaik. Karena Maria mendengar, belajar, dan mengerti apa yang Tuhan katakan. Apakah arti semuanya ini? Mengalami kebaikan Allah itu sebenarnya yang pertama, bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah itu sama maknanya dengan mengalami hadirat Tuhan. Memanfaatkan waktu-waktu untuk memilih, menyembah, mempermuliakan Yesus. Mengalami keintiman persekutuan dengan Yesus. Dengan kata lain, dengan Allah. Saudara sekalian, betapa penting bersekutu dengan Tuhan. Tanpa persekutuan kita tidak dapat saling mengerti. Tanpa persekutuan kita tidak dapat saling menguatkan atau mendorong antar sesama. Dan di dalam persekutuan itu kita dapat memanfaatkan lagi tanggung jawab secara rohani untuk saling mendoakan, saling mengukuhkan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Situasi sekarang inilah situasi yang sangat sesuai bagi kita untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bersekutu di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan antara lain dalam persekutuan itu kita dapat saling mendoakan. Nah, saya katakan situasi ini adalah situasi yang sesuai karena ada ramai rakan-rakan kita yang mengalami kesusahan hidup, penderitaan hidup, kesengsaraan hidup. Contoh yang sederhana, ada di luar sana rakan-rakan kita yang mengalami kesengsaraan penyakit. Mungkinkah Tuhan punya maksud dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan izinkan mereka mengalami positif COVID-19? Kita tidak mempersalahkan seorang dengan yang lain. Kita tidak pernah merencanakan seseorang itu dijangkiti, tapi kalau Tuhan izinkan, maka pasti Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam kehidupan mereka. Saya baru saja chatting dengan beberapa rekan, satu permintaan mereka adalah, "Pastor, doakanlah saya." Lalu saya menjawab, Tuhan pasti menyembuhkan Anda. Itu tidak lama lagi, Anda akan sembuh. Tetapi kalau Tuhan melanjutkan temponya, maksudnya Tuhan punya rencana yang indah. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks iman orang Kristen, ketika kita mengalami penyakit atau penderitaan, manfaatkan waktu itu untuk bersekutu dengan Allah. Tapi jangan tunggu sampai Anda sakit dulu, baru kita bersekutu dengan Allah. Tidak, maksud saya adalah setiap waktu mempunyai kesempatan bagi kita. Kita punya kesempatan untuk terus bersekutu dengan Allah, berdialog dengan Allah, memuji, menyembah Allah. Niscaya Anda dapat mengalami kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup Anda. Nah, saudara-saudara, kebaikan dalam konteks Marta dan Maria ini sebenarnya adalah nasihat, teguran, penguatan atau peneguhan yang daripada Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Di sudut pandangan Allah, persekutuan dengannya adalah bagian yang terbaik. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-7, ayat 1 hingga ayat yang ke-5 berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks ayat ini, Yesus menegur para pendengar yang terdiri daripada orang-orang Farisi ketika itu. Dan Yesus menegur mereka atas dasar tingkah laku atau gaya hidup sesuai dengan situasi mereka yang suka menghakimi, mencari kesalahan orang, mengukur-ngukur kehidupan mereka yang lebih baik berbanding orang lain yang dianggap mereka kafir. Maka ada situasi yang tidak seimbang. Mereka menganggap diri mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak menyadari kesilapan-kesilapan yang ada pada diri mereka. Sebab itu Yesus menceritakan keadaan mereka seperti seorang yang melihat selumbar. Selumbar itu seperti serpihan kayu
ataupun serpihan rumput yang kecil masuk pada mata orang lain, sehingga dia berkata, keluarkan selembar pada matamu. Padahal ia tidak menyadari kata balok di sini itu adalah kayu besar itu tersumbat atau tertanam serta menghalang mata orang itu sendiri. Ia melihat kesalahan orang, tapi ia tidak tahu dan dia tidak melihat dan tidak menyadari kesalahannya. Bagaimana ia mengalami kebaikan Allah? Maksud kebaikan Allah ini adalah pimpinan, berkat, pertolongan, dan sebagainya dalam kehidupannya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dalam konteks ayat ini adalah yang tadi saya katakan, kecenderungan orang Yahudi untuk mempersalahkan orang lain. Cepat melihat kesalahan orang, cepat melihat kesilapan orang, dan menghakimi orang itu sebagai orang yang bersalah. Tapi tidak menyadari dirinya adalah orang yang bersalah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri khas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebelum menghakimi orang, ia menyadari dirinya juga adalah orang yang bersalah. Poin yang kedua ini berbicara belajar mengukur diri sendiri. Saya sengaja memilih kata-kata ini, belajar mengukur diri sendiri. Bukan pakaian saja yang diukur, tapi mengukur diri sendiri. Itu bukan soal tinggi rendah, gemuk kurus, atau besar kecil, serta muda tuanya kita. Itu bukan soal yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan di sini belajar mengukur diri sendiri adalah menyadari kehidupan kita setiap waktu. Menyadari siapa kita. Dari pandangan kita, dari kata-kata kita, dari tingkah laku kita. Apatah lagi sikap hati kita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan perkara ini bukan bermakna Pastor Saniel itu sudah cukup sempurna. Tidak. Biar kita belajar daripada teguran firman Tuhan ini, dalam poin yang kedua, belajar mengukur diri sendiri. Saya mau bertanya, berapa jumlah, berapa helai maksud saya rambut Anda? Pernahkah Anda menghitung berapa helai rambut Anda? Yang semakin hari semakin gugur dan sebagainya. Dan itu tidak terkira yang gugur, yang hanya tumbuh saja dan melekat pada kepala kita. Tiada manusia yang dapat menghitung berapa helai rambutnya. Nah, saudara sekalian, kita hanya dapat menghitung berapa helai rambut kita yang jatuh. Itu pun yang tertangkap pada tangan kita. Kecuali yang terbang karena ditiup angin. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau perkara itu saja di luar kemampuan kita, apatah lagi menguasai siapa diri kita. Tidak ada orang yang dapat menguasai dirinya 100%. Tidak ada orang yang dapat mengontrol dirinya 100%. Karena satu sifat manusia adalah lemah adanya. Berdasarkan pada kelemahan hidupnya itu, dari pandangannya, dari kata-katanya, dari tingkah lakunya, dari sikap hatinya, bahkan seluruh kehidupannya, berdasarkan pada kelemahan-kelemahan itulah, maka manusia memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Semuanya penuh dengan kelemahan. Sebab itu Yesus melihat budaya hidup orang Yahudi, khususnya orang Farisi, pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada ketika itu cenderung menghakimi orang, mempersalahkan orang. Satu sikap yang tidak wajar di hadapan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka suci, kudus. Bukan saja melihat kesalahan orang, tapi bertemu dengan bangsa yang lain. Khususnya orang Samaria. Ya kan, Alkitab mengatakan orang Yahudi tidak diperbolehkan bergaul dengan orang Samaria karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir.
Sampai begitu. Ia melihat bangsa ini, kafir, jangan bergaul dengan mereka. Saudara sekalian, Allah tidak pernah merencanakan kehidupan manusia seperti itu. Selagi kita tidak menyadari diri kita, selagi itu kita berada di ambang yang disebut kesombongan, ego yang paling tinggi. Sehingga ada satu kalimat yang berbunyi egosentrik, berpusat pada dirinya sendiri saja. Kemudian itu akan berkembang dan ia menganggap bangsanya, sukunya lebih hebat daripada orang lain. Dan itu disebut etnosentrik. Dan itu sangat bahaya sekali. Apabila kita sudah melihat penularan keegoan ini, yang pada akhirnya membawa kita bangga dengan suku kita lebih maju daripada orang lain, itu akan menimbulkan konflik yang paling besar. Sejarah dunia pernah mencatat, suatu bangsa yang menganggap diri mereka itu hebat daripada orang lain, itu Hitler. Kemudian ia berusaha menghapuskan orang-orang Yahudi di dunia ini. Ia membunuh 6 juta lebih orang yang berada dalam satu dewan yang besar. Ia mengurung orang-orang Yahudi dalam satu camp yang disebut Holocaust. Membunuh mereka. Pembunuhan massal. Pembunuhan yang besar sekali. Gara-gara egosentrik dan etnosentrik. Bagaimana kita mengalami kebaikan Allah jika kita melampaui kehendak Allah? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang baca ayat ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga berbicara tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, itu juga yang akan kembali kepada kita. Seperti dulu saya katakan, ada seorang rakan pengkhotbah berkata, "You are what you say, you will eat what you say." Engkau adalah perkataanmu, engkau akan makan kembali apa yang engkau katakan. Jika baik perkataanmu, baiklah juga yang akan datang kepadamu. Jika buruk kata-katamu, maka kutuklah juga yang akan sampai kepadamu. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kebaikan Allah adalah juga menunjuk kepada kepribadian kita untuk belajar mengukur diri kita sendiri. Ukurlah dirimu. Siapa engkau? Dari mana engkau? Bagaimana engkau hidup? Bagaimana engkau melihat, memandang, berpikir, berkata-kata, bergerak ke sana ke sini? Maka semuanya itu dilihat oleh Allah. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga dalam Galatia pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Latar belakang ayat ini berbicara tentang situasi pelayanan Rasul Paulus ketika ia mencatat suratnya kepada jemaat Kristen di Galatia. Ia melihat praktek hidup orang Galatia sangat tidak memberkati. Sebab itu Paulus menegur jemaat ini supaya saling membantu. Dan pada ayat ini ia berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Mengapa demikian? Sebab kita hanya dapat mengalami kebaikan Allah jika kita memanfaatkan kebaikan itu dalam diri kita kepada orang lain. Dan untuk merealisasikan perkara ini, Paulus berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tidak salah menjadi orang yang baik, karena kita akan berbuat baik kepada semua orang. Daripada kita berbuat jahat,
Maka tadi saya katakan hukum tabur tuai, jika kita melakukan hal-hal yang jahat itu juga akan kita tuai. Saudara-saudara yang saya kasih, kita lanjutkan ayat ini. Katanya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan salah tafsir. Melakukan kebaikan kepada semua orang itu perlu diterjemahkan kepada hal-hal yang kontekstual. Hal-hal yang kontekstual yang saya maksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan keperluan pribadi, keperluan kelompok, sesuatu kelompok manusia ataupun kelompok masyarakat yang memerlukan perubahan demi perubahan. Contoh, jika ada orang yang baik, yang berada dalam kesusahan, sudah tentu itu merupakan satu kesempatan bagi kita untuk membantu. Contoh yang biasa, dalam keadaan sebuah masyarakat yang mengalami musibah, tentu mereka memerlukan kebajikan, bantuan kebajikan. Dan ini kesempatan untuk kita berbuat baik dalam memberikan sumbangan, baik dari segi material, baik dari segi doa, baik dari segi bantuan-bantuan yang berkaitan. Nah, yang berikutnya, kebaikan. Kebaikan yang kita dapat lakukan kepada suatu masyarakat itu berupa teguran, juga berupa penghajaran. Bukan berupa pengajaran, tapi penghajaran. Sebagai contoh, ada orang jahat, ini bukan orang baik saja, ada orang jahat yang melakukan kejahatan. Kita menangkap, kita melaporkan kepada pihak berkenaan, sehingga orang ini dipenjara, dan di dalam penjara ia akan dihajar, dididik, ditegur, diperbetulkan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sehinggalah orang ini nanti keluar daripada penjara, berubah baik dari segi mentalitinya, baik dari segi pembawaannya atau sikapnya, wataknya berubah. Bukankah itu satu kebaikan? Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, latar belakang ayat yang kita telah baca tadi, ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa Paulus berkata demikian? Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seolah-olah Paulus mengasingkan orang lain. Dahulukan orang-orang kita, katanya. Orang-orang yang seiman. Nah, latar belakangnya adalah seperti berikut. Mudah saja dipahami jika kita belajar tentang sejarah gereja. Ia berbicara tentang orang Kristen abad pertama dalam keadaan sengsara. Mereka selalu diburu, mereka selalu ditangkap, selalu dipenjarakan. Dan dalam keadaan seperti itulah Paulus menyarankan pada orang-orang Kristen di Galatia supaya mengambil kesempatan ini untuk menyambut rakan-rakan mereka yang dalam keadaan yang susah. Itu sebabnya ia berkata, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menyambut, melayani, menolong, melindungi mereka. Itulah maksudnya. Semua perkara yang disarankan oleh Paulus ini adalah berada dalam satu pengertian yang disebut berbuat baik. Situasi mereka itu berbeza dengan situasi kita sekarang. Tidak ada orang Kristen yang diburu, ditangkap, malah dibunuh. Tidak ada. Dalam konteks masyarakat kita tidak ada seperti ini. Jadi di mana situasi yang perlu kita manfaatkan? Situasi yang perlu kita manfaatkan seperti yang Paulus katakan tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di luar sana ada ramai rakan-rakan kita seiman yang bukan diburu secara fisik,
tapi berada dalam pemburuan, dalam bentuk roh. Hidup mereka tidak mengalami ketenangan. Hidup mereka tidak mengalami kesukacitaan. Himpitan, tekanan, frustasi mereka alami berdasarkan situasi kerja, situasi kekeluargaan, situasi dalam apapun. Sehingga mereka mengalami tekanan-tekanan hidup, himpitan. Tidak ada perhatian daripada orang lain. Maka orang-orang semacam inilah yang memerlukan perhatian. Berbuat baik kepada orang-orang yang perlu. Melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada hidup mereka. Tidak kurang orang yang mengalami tekanan jiwa. Sehingga mereka tidak dapat mengalami kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka sengsara, tapi bukan secara fisik. Sengsara secara rohani, secara mental. Mungkin karena penolakan, mungkin karena putus cinta, mungkin karena hilang pekerjaan, mungkin karena dihalau oleh keluarganya dan sebagainya. Hidup mereka merana. Maka kesempatan seperti inilah dapat kita manfaatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Menolong, membantu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 3 penekanan yang telah kita pelajari sebentar tadi untuk mengalami kebaikan Allah. Yang pertama, bersekutu dengan Allah. Seperti Maria di kaki Yesus. Yang kedua, belajar mengukur diri sendiri, sadar diri, evaluasi diri, baik buruk kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maksudnya kepada kawanan jemaat lokal yang ada di sekitar kita. Yang memerlukan perhatian, memerlukan pertolongan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak perkara lagi yang dapat kita lakukan untuk mempelajari dan memperdalamkan lagi pengertian kita tentang mengalami kebaikan Allah. Namun seri khotbah ini akan diperkembangkan pada khotbah-khotbah mingguan, minggu depan dan minggu-minggu akan datang lagi. Maka sampai setakat ini kita mengerti mengalami kebaikan Allah dalam 3 perspektif sebentar tadi. Bersekutu dengan Tuhan, belajar mengukur diri, dan berbuat baik. Niscaya hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, dan mari kita tunduk bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang memberikan kami pengertian bahwa mengalami kebaikan Allah dapat kami kecapi jika kami bersekutu dengan Engkau setiap waktu seperti Maria. Jika kami belajar mengukur diri kami dengan melihat kelebihan dan kekurangan hidup kami. Jika kami berbuat baik dengan mengambil semua kesempatan-kesempatan yang ada untuk membantu sesama kami, terutama kepada rakan-rakan seiman kami. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari ini sungguh memberkati hidup kami di mana dan kemanapun kami pergi, dan permuliakanlah dirimu ya Tuhan di tengah-tengah pemberitaan ini. Haleluya, terpuji namamu, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, jumpa lagi. Amin. Puji Tuhan, bagi kita semua jemaat Tuhan, kita sudah pun mendengar firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Kita diyakinkan sekali lagi dengan kebaikan Allah, dan respon yang terbaik untuk kebaikan Allah yang kita dengar, yang kita terima, dan yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah melalui persembahan
persepuluhan kita yang kita mau berikan untuk pembangunan kerajaan Allah, untuk kegunaan gereja membangunkan penginjilan maupun pelayanan Tuhan. Kita mau meresponi kebaikan Allah itu dengan memberikan apa yang ada pada kita. Kita tidak menahannya karena kita tahu itu tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang kita terima. Maka saat kita memberi, itu menyatakan iman kita dan menyatakan bahwa berkat Tuhan berterusan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bagi uang persembahan dan persepuluhan, dan akaun untuk menyalurkan uang persembahan itu terpapar di screen kita masing-masing. Dan seusai itu kita akan berdoa pemberkatan. Kita mau mengucap syukur untuk ibadah yang begitu menguatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kebaikan Allah yang kami terima dalam kehidupan kami. Secara rohani kami telah menjadi orang percaya. Orang yang telah diselamatkan, orang yang berbahagia karena kami dilepaskan daripada kuk dosa. Kami telah berpindah daripada keadaan dosa kepada keadaan yang diselamatkan di dalam Kristus. Dan itulah kebaikan Allah, berkat rohani yang kami terima secara rohani. Dan dalam kehidupan kami secara jasmani, kami telah melihat kebaikan demi kebaikan ya Tuhan. Dalam keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, ekonomi kami, gereja kami, masyarakat kami, dan orang sekeliling kami, kami melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Maka kami khususkan waktu ini untuk menyatakan iman kami, ucapan syukur kami dengan uang persembahan dan persepuluhan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah umat yang tidak takut untuk memberi, tidak takut kehabisan atau kehilangan sumber. Karena dengan pemberian kami ini kami mengisytiharkan bahwa Tuhan akan terus menerus memberkati kami, menyalurkan berkat-berkat-Nya tanpa henti. Karena kami tahu Tuhan adalah Allah yang memperhatikan kecukupan kami, kebahagiaan kami, kelimpahan kami. Dan kami percayai itu. Kami menyatakan iman kami melalui apa yang kami berikan. Setiap tangan yang memberi diberkati, yang tidak sempat memberi diberkati. Karena kami tahu berkat yang akan kami alami itu meringankan tangan kami, mendorong tangan kami daripada hati kami. Karena terpesona dengan kebaikan-Mu Tuhan, kami terus memberi dan memberi. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang tidak pernah henti-henti menyatakan iman melalui uang persembahan dan persepuluhan. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu SIB Kota Kinabalu Likas. Kami bersatu pada pagi hari ini beribadah kepada-Mu, dan kami diberkati mengalami hadirat-Mu. Dan Roh Kudus-Mu selalu mendorong kami dalam hati kami untuk terus setia beribadah kepada-Mu. Dan kami punya keyakinan untuk menghadapi hari esok. Karena hari esok dasarnya adalah Tuhan dan firman. Dan kami yakin mengharungi seminggu ini ya Tuhan, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan ada bagi kami, mencukupkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, ya Yesus Kristus, dan jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan berkat pimpinan Roh Kudus itu terus menerus meyakinkan kita untuk mengharungi dugaan dan cabaran-cabaran hari-harian kita. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah yang memeteraikan itu semua. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pendaftaran kelas baptisan siri yang ketiga dan terakhir untuk tahun ini dibuka sekarang. Kelas akan bermula pada tarikh 7 hari bulan November 2021, bermula pada pukul 4 hingga 5 petang melalui aplikasi Zoom.
Buat sesiapa yang belum dibaptis, Anda didorong mendaftar untuk kelas baptisan ini. Sila hubungi Sis Marcella di nomor yang tertera. Kebaktian Pelayanan Wanita SIB Kota Kinabalu Likas melalui program Bicara Hati Wanita dengan tema Mintalah akan diadakan pada tarikh 31 hari bulan Oktober bersamaan hari Ahad depan. Para wanita dijemput berbakti bersama-sama secara online dalam kebaktian ini bermula pada pukul 2.30 petang melalui Google Meet. Hai, kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.